Saat ini kita akan membahas tentang klasifikasi tanah yang akan dibagi menjadi 3 bagian video. Dan video ini akan khusus membahas tentang klasifikasi tanah berdasarkan USDA. Dalam banyak masalah teknis semacam perencanaan perkerasan jalan, bendungan dalam urugan, dan lain-lainnya, pemilihan tanah ke dalam kelompok ataupun subkelompok yang menunjukkan sifat atau kelakuan yang sama akan sangat membantu. Pemilihan ini disebut klasifikasi. Jadi, klasifikasi tanah sangat membantu perancang dalam memberikan pengarahan melalui cara empiris yang tersedia dari hasil pengalaman yang telah lalu. Jadi, sistem klasifikasi tanah adalah suatu sistem pengaturan beberapa jenis tanah yang berbeda, tapi mempunyai sifat yang serupa ke dalam kelompok-kelompok dan subkelompok-subkelompok berdasarkan pemakaiannya. Sistem klasifikasi memberikan suatu bahasa yang mudah untuk menjelaskan secara singkat sifat-sifat umum tanah yang sangat bervariasi tanpa penjelasan yang rinci. Sebagian besar sistem klasifikasi tanah yang telah dikembangkan untuk tujuan rekayasa didasarkan pada sifat-sifat indeks tanah yang sederhana seperti distribusi ukuran butiran, batas cair, dan indeks plastisitas. Walaupun saat ini terdapat berbagai sistem klasifikasi tanah, tetapi tidak ada satupun dari sistem-sistem tersebut yang benar-benar memberikan penjelasan yang tegas mengenai segala kemungkinan pemakaiannya. Hal ini disebabkan karena sifat-sifat tanah yang sangat bervariasi. Tanah umumnya dapat disebut sebagai kerikil atau gravel, pasir atau sand, lanau atau silt, dan lempung atau clay, tergantung pada ukuran butiran yang paling dominan pada tanah tersebut. Untuk menerangkan tentang tanah berdasarkan ukuran-ukuran butirnya ini, beberapa organisasi telah mengembangkan batasan-batasan ukuran klasifikasi jenis tanah. Pada tabel ini ditunjukkan batasan-batasan ukuran klasifikasi tanah yang telah dikembangkan oleh Massachusetts Institute of Technology (MIT), US Department of Agriculture (USDA), American Association of State Highway and Transportation Officials (AASTO), dan oleh US Army Corps of Engineers dan US Bureau of Reclamation yang kemudian menghasilkan apa yang disebut sebagai Unified Soil Classification System atau USCS. Pada tabel ini kita melihat bahwa sistem MIT diberikan hanya untuk keterangan tambahan saja. Sistem MIT ini penting artinya dalam sejarah perkembangan sistem batasan ukuran klasifikasi tanah. Tapi pada saat ini, sistem Unified atau USCS inilah yang telah diterima di seluruh dunia. Sistem ini atau sistem USCS ini sekarang telah dipakai pula oleh American Society of Testing and Materials atau ASTM. Secara umum ada 2 kategori utama di mana sistem klasifikasi yang telah dikembangkan dapat dikelompokkan. Yang pertama, klasifikasi berdasarkan tekstur. Klasifikasi yang didasarkan pada distribusi ukuran butiran dari persentase pasir, lanau, dan lempung yang ada pada suatu contoh tanah. Dalam video inilah kita akan membahas sistem klasifikasi tekstur yang dikembangkan oleh Departemen Pertanian Amerika Serikat. Klasifikasi yang kedua adalah klasifikasi berdasarkan pemakaian, yaitu AASTO dan USCS. Nah, ini didasarkan pada rekayasa perilaku tanah dan mempertimbangkan distribusi ukuran butiran, batas cair, dan indeks plastisitas. Dua sistem klasifikasi utama inilah yaitu AASTO dan USCS yang digunakan secara luas sekarang. Pedoman untuk mengklasifikasikan tanah menurut kedua sistem ini akan dibahas dalam
2 video berikutnya. Nah, yang kita bahas pada saat ini berbicara tentang klasifikasi berdasarkan tekstur atau USDA. Dalam sistem klasifikasi tanah berdasarkan tekstur, tanah diberi nama atas dasar komponen utama yang dikandungnya. Misalnya lempung berpasir, sandy clay, lempung berlanau, silty clay, dan seterusnya. Klasifikasi berdasarkan tekstur USDA ini didasarkan pada ukuran batas dari butiran tanah, yaitu pasir atau sand butiran dengan diameter 2,0 mm sampai dengan 0,05 mm, lanau atau silt yaitu butiran dengan diameter 0,05 mm sampai dengan 0,002 mm, dan lempung atau clay yaitu butiran dengan diameter lebih kecil dari 0,002 mm. Klasifikasi berdasarkan tekstur USDA ini dapat dilihat di dalam gambar ini. Apakah dia termasuk sand, loamy sand, sandy loam, sandy clay loam, sandy clay, clay loam, clay, dan selanjutnya itu bergantung dari persentase pasir, persentase lanau, dan persentase lempung. Klasifikasi tekstur tanah tersebut dapat ditentukan dengan cara seperti ini. Suatu contoh tanah A terdiri dari 30% pasir, 40% lanau, dan 30% lempung atau clay. Nah, kita plot pada gambar ini mulai dari 30% pasir, kemudian 40% lanau, dan 30% lempung. Pertemuan dari ketiga garis tersebut akan jatuh pada wilayah clay loam atau tanah liat berlempung. Jadi, jenis tanah A termasuk dalam daerah clay loam atau tanah liat berlempung. Diagram ini hanya didasarkan pada tanah yang lolos ayakan nomor 10 yang berdiameter 2 mm butiran tanahnya. Apabila terdapat tanah yang mengandung butiran berdiameter lebih besar dari 2 mm, maka perlu diadakan koreksinya. Contohnya seperti ini, di mana contoh tanah B terdiri dari 20% kerikil, 10% pasir, 30% lanau, dan 40% lempung. Komposisi tekstural tanah dimodifikasi menjadi pasir 10% tadi kali 100 per 100 kurang 20% kerikil. Hasilnya adalah 12,5%. Lanau ada 30% kali 100 dibagi 100 kurang 20% kerikil sama dengan 37,5%. Dan lempung 40% kali 100 dibagi 100 kurang 20% kerikil sama dengan 50,0%. Hasil inilah yang akan kita plot pada gambar ini. Pasir 12,5%, kemudian lanau 37,5%, lempung 50%. Pertemuan ketiga garis ini ada pada wilayah clay. Dari persentase tanah yang telah dimodifikasi, klasifikasi tanah B termasuk tanah clay atau lempung. Tetapi karena persentase kerikil yang dikandung tanah cukup besar, yaitu 20%, maka tanah tersebut dapat dikatakan sebagai lempung berkerikil atau gravelly clay. Demikianlah pembahasan tentang klasifikasi tanah menurut USDA. Terima kasih sudah menonton.